Hmm, ini tuh kayak wangi cabai kering gitu loh. Tuh ya, nasi ayam cabai garam. Kayaknya ini cocok buat kalian yang pecinta pedes. Bombaynya tuh bikin kayak pas makan tuh nyes gitu. Wah, sumpah enak banget. Hai teman-teman milenial, balik lagi di Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana yang lagi-lagi hari ini balik lagi dan akan nemenin kalian. Tapi hari ini menurut aku makanan yang akan aku review itu adalah salah satu brand yang spesial banget. Kenapa? Karena coba di sini, siapa teman-teman yang pecinta Asian food atau semacam Chinese food? Kalau aku sih suka banget. Cuman di sini aku tuh sering banget, misalkan kadang-kadang kita kalau main ke restoran yang Asian food atau yang Chinese food itu kan kita harus belinya yang dalam porsi lauk gitu ya, yang mana tuh porsinya tuh menurut aku cukup banyak. Kadang-kadang aku mikir, aduh mesen satu porsi gitu ya, tapi kayaknya ini tuh paling gak cukupnya tuh untuk 2-3 orang gitu. Tapi salah satu brand yang akan aku review hari ini menurut aku dia menciptakan sesuatu yang baru. Jadi kalau teman-teman pengen makan Asian food atau Chinese food gitu, tapi pengen yang porsinya itu cukup untuk satu orang, itu bisa banget kita beli Asian Belly ini. Jadi Asian Belly ini adalah salah satu brand yang sesuai namanya Asian gitu ya. Jadi fokus jual makanannya itu di Asian food, tapi mereka itu menyediakannya dalam bentuk rice bowl. Jadi bentukannya tuh kayak gini, menurut aku ini tuh sangat-sangat simple, apa ya, bukan simple, compact gitu ya. Jadi buat kita misalnya anak kosan atau misalnya kita pengen lunch di kantor sama teman-teman gitu kan, tapi pengen porsinya tuh nggak banyak banget. Nah, cocok banget nih Asian Belly. Di sini aku udah siapin 6 menu yang berbeda-beda, mulai dari mie ada ya kan, terus ayam kumpau ada, mentega ada, terus asam manis juga ada, pokoknya ini lengkap banget. Jadi ini adalah menu-menu yang menurut aku tuh biasanya kalau kita temuin di restoran, jualnya itu dia nggak paket dalam bentuk rice bowl biasanya. Nah, di sini dengan ada bentuk rice bowl menurut aku adalah ini kayaknya bakal jadi salah satu menu favorit aku sih. Soalnya aku pengen banget makan Asian food tapi yang compact. Nah, Asian Belly ini untungnya dia menyediakan inovasi yang baru banget. Oke, sudah ada 6 menu di depan aku pengen cobain yang mana dulu ya. Kayak yang paling ujung dulu nih, ada lada hitam. Ayam atau sapi lada hitam ini ya. Ayam lada hitam. Nah, dia kurang lebih kayak gini ya, teman-teman. Tuh. Jadi dia tuh ada nasi di bawahnya. Terus yang aku seneng antara nasi dan lauknya itu dia dikasih apa namanya, alas kertas nasi. Jadi langsung lauknya itu nggak langsung ke nasi, tapi nasinya itu masih bener-bener nasi putih. Karena kan kadang-kadang kita mungkin mau makan sore gitu ya, atau kita mau makannya nanti. Jadi dengan adanya kertas nasi di atas nasinya itu menurut aku adalah salah satu nilai plus banget. Terus ini tuh harum banget, ya ampun, kayak baru buka tutupnya aja tuh langsung lada hitamnya tuh wangi banget. Tapi bukan tipe lada hitam yang kadang-kadang kita ada yang baunya tuh kurang sedap gitu, yang bisa terlalu bau lada banget. Tapi ini baunya enak banget, karena aku sendiri sebenarnya sama lada hitam tuh nggak begitu yang suka banget gitu ya, tapi kalau emang lagi ada yang enak banget. Terus di sini bisa dilihat dia tuh lada hitamnya banyak juga, kayak paprikanya, terus ada bawang bombaynya, ada daun bawangnya. Dan menurut aku tuh suka banget, nggak tahu kenapa kalau makan ada bawang bombay atau paprikanya, masih ada sayur-sayurnya gitu lah. Jadi rasa rempah-rempahnya tuh berasa banget gitu. Oke, langsung aja kita cobain. Kalau teman-teman mau pesan itu silakan buka Instagramnya asianbelly.id kalau nggak salah. Pokoknya ketik aja lah Asian Belly itu nanti langsung muncul. Di sana dia lengkap informasinya. Store di mana aja, ordernya kayak gimana aja, terus menunya ada apa aja.
Pokoknya mereka di situ update banget, cukup aktif menurut aku sosial medianya. Oke, langsung kita cobain. Tapi dia tuh rice bowl-nya bukan yang kecil banget gitu loh, jadi kayak masih oke lah. Masih agak gede, bukan kayak rice box, tau gak sih kayak rice box yang kotak kecil kan suka ada tuh. Nggak sekecil itu gitu, jadi ukurannya bener-bener menurut aku pas banget untuk satu orang. Oke, kita cobain langsung. Ini aku pisahin dulu ya, karena dia ada kertas nasinya kayak gini tuh yang aku bilang. Jadi bumbunya tuh nggak langsung nyatu ke si nasinya. Oke, kita pisahin dulu. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Enak serius. Serius enak banget. Tapi memang dia tuh tipe ayamnya ayam tepung. Tapi bukan tepung yang garing atau kriuk banget. Mungkin karena udah diongseng sama bumbu lada hitam gitu ya. Jadi dia tuh bukan tipe ayam kriuk banget. Tapi ayamnya tuh enak, empuk. Jadi mungkin potongannya tuh kayaknya aku lagi dapet entah potongan paha atau apa kali ya. Tapi dagingnya tuh empuk banget. Terus tipe nasinya itu bukan nasi yang pulen. Jadi nasinya bukan nasi pulen, bukan nasi yang lembek. Jadi menurut aku tapi nggak perak juga, jadi pas gitu. Bukan nasi yang, ngerti nggak sih kalau nasi perak tuh kan kayak nasi goreng yang misa-misa gitu. Nah ini tuh bukan nasi perak tapi dia juga nggak terlalu pulen. Jadi menurut aku di taraf yang medium. Ini enak banget serius untuk ukuran lada hitamnya. Karena kayak yang tadi aku bilang, aku tuh lada hitam agak-agak picky. Karena kadang-kadang ada yang rasanya tuh terlalu lada banget, tapi ini enak. Terus kayak ditambah sama paprikanya juga pas banget gitu loh. Nah, di sini mungkin yang perlu teman-teman tahu juga, dia tuh potongan ayamnya nggak banyak. Maksudnya bukan yang kecil-kecil banyak, tapi setiap potongannya itu gede. Tuh, setiap potongannya tuh gede. Jadi kayak hampir, size-nya tuh hampir kayak 1 sendok full gitu. Jadi mungkin satu potongan ayam tuh kita bisa 2 suap gitu ya. Memang kelihatannya kalau pas dibuka, dia kelihatannya kayak cuma beberapa potong doang. Tapi sebenarnya potongannya tuh gede-gede banget. Jadi apa ya, kita tuh kayak makannya mesti dipotong dulu gitu loh, mungkin dibagi 2 atau dibagi 3. Tapi overall enak banget. Terus dia juga kuah lada hitamnya tuh nggak terlalu yang banjir banget ya, nggak terlalu berminyak, jadi pas lah. Enak banget sumpah. Bombaynya tuh bikin kayak pas makan tuh nyes gitu, enak banget. Jadi ada sensasi dari ladanya, terus ada sensasi bombaynya. Enak banget, mungkin karena pas banget aku pecinta Bombay kali ya. Tapi ini serius lah enak banget. Terus gurih banget gitu loh. Jadi rasanya tuh nggak dominansi pedas lada, tapi gurihnya tuh ada banget, asinnya tuh berasa tapi nggak keasinan ya. Jadi masih oke banget. Sebenarnya sebelum aku review ini, aku tuh udah nyobain di kantor sama teman-teman aku. Jadi aku pernah beli tapi kebetulan bukan yang menu lada hitam. Saat itu nasinya tuh aku sempat mikir kayaknya agak perak gitu. Cuman aku inget kayaknya waktu itu aku udah panasin berkali-kali di microwave. Jadi mungkin ngaruh juga ke nasinya yang jadi lebih perak. Tapi pas aku nyobain langsung ini tanpa dipanasin, ternyata pas gitu, nasinya nggak terlalu perak tapi nggak terlalu pulen juga. Jadi mungkin itu ya teman-teman, jangan kayak aku yang dipanasin berkali-kali, efeknya nanti si nasinya itu mungkin akan perak. Oke, enak banget. Terus aku suka banget cutlery-nya tuh simple, jadi kayak cutlery yang sendok sama garpu udah jadi satu, kita nggak perlu ribet-ribet ada 2 cutlery. Ini langsung jadi satu dan simple banget. Oke, mantap deh pokoknya. Next, ini ada pedes-pedesnya dikit tapi enak. Setelah lada hitam, kita cobain mentega kali ya. Tadi dari yang pedes-pedes, kita cobain yang manis-manis sekarang. Ini dia mentega, tara. Nah, ini kayak yang tadi aku bilang ya, kalau teman-teman ngeliat, dia itu memang kelihatannya potongannya itu gak banyak ya. Tapi sebenarnya kalau dari dekat, potongannya itu besar. Jadi bisa buat 2 atau 3 suap ya. Namanya juga temanya rice bowl ya, say. Terus menurut aku ini harganya juga sangat affordable banget. Kapan lagi sih kalian tuh bisa dapat Asian food atau Chinese food gitu dengan harga di bawah 30.000. Setahu aku nih harganya tuh di bawah 30.000 kayak 29, 27 gitu. Jadi sangat-sangat affordable dibanding kalian kalau ke restoran itu kan beli menu-menu apa namanya, satu porsi gitu kan bisa kayak 50.000, 60.000 kan. Dan rasanya tuh nggak kalah enak.
Duh, ini baunya enak banget lagi ayam menteganya. Wow, tapi dia ayam menteganya tuh bukan tipe ayam mentega yang terlalu coklat gitu ya. Jadi coklatnya masih rada-rada muda, nggak terlalu yang apa namanya kecap banget gitu. Oke, kita cobain. Nih aku tuh kayak motong dagingnya tuh jadi satu daging tuh bisa 2-3 suap gitu loh. Terus ada bombaynya juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Cuman dia memang dominan rasanya tuh manis. Tapi menteganya berasa banget. Menteganya berasa banget asli. Apa ya? Beda aja gitu. Kadang-kadang kan kita kalau makan ayam mentega dominannya rasa kecap manis. Nah, itu menteganya berasa banget, ngerti gak sih? Kayak gurih-gurih mentega. Terus asin-asinnya itu enak banget dapet. Dan yang lagi-lagi yang aku suka dia daun bawangnya banyak, gak pelit. Itu loh yang bikin enak banget. Dan dia itu tipe kuah menteganya tuh memang yang sebagaimana harusnya. Jadi kalau teman-teman tahu ayam mentega itu kan memang harusnya rada-rada kental ya kuahnya. Nah dia tuh kental, jadi bukan yang tipe cair atau liquid banget. Tapi ini enak pol asli. Jadi lagi-lagi sih yang aku unggulin adalah size-nya yang compact ya. Dibandingkan kita harus ke restoran, terus kita harus beli yang porsinya gede gitu ya untuk 2-3 orang. Tapi ini kalian tuh udah bisa 1 orang dan dengan harga yang affordable banget. Tahu aku juga dia cabangnya di Jakarta udah cukup kesebar sih. Jadi teman-teman tinggal cari aja mana cabang terdekat dari tempat kalian. Tapi makan kayak gini enaknya tuh kalau kita lagi di jalan. Atau misalnya buat anak-anak kos tuh pas banget ya kan. Atau lagi di kantor jadi makan yang gak terlalu heboh. Ini pas banget. Cuma lagi-lagi ayamnya aku ingetin dia kalau bayangan kalian adalah dia kayak ayam geprek yang crispy gitu ya. Itu nggak sama sekali big no, tapi dia memang ayam yang ditepungin. Terus habis itu tumis lagi dibarengin sama bumbu. Jadi pasti dia secara kulitnya udah nggak crispy itu ya. Jadi udah pasti agak lembek. Tapi yang penting ayamnya itu empuk. Aku nggak tahu dia pakai potongan apa tapi yang jelas empuk gitu aja. Oke? Nyam. Aku suka yang ayam mentega, tapi nggak tahu kenapa aku masih lebih suka si lada hitam, lebih favorit lagi. Karena kayaknya ada tambahan paprika, daun bawang, jadi rasanya tuh kayak kompleks gitu ya. Kalau ayam mentega kan simple ya, udah gurih, manis, selesai. Tapi kalau ini dia ada pedes-pedesnya dapet, gurihnya dapet, pokoknya mantul. Oke lanjut, kita yang ke sebelahnya nih, ayam asam manis. Nah, ini kita agak-agak ini ya, ada dari yang pedes, manis, sekarang yang asam-asam. Cantik banget deh warnanya tuh, ayam asam manis sumpah. Dan dia tuh kayaknya memang keunggulan, maksudnya mereka tuh menjualnya adalah si bawang bombay, daun bawang, kayak gitu-gitunya deh. Soalnya bumbunya tuh cukup melimpah loh. Ngerti gak sih wangi yang asem banget gitu. Wanginya sih bukannya wangi gak sedap ya, cuma wangi asem banget. Karena dia ditambahin sama nanas, betul. Nih asam manis yang sesungguhnya itu memang harus ada nanasnya guys. Biasanya tuh kalau di restoran-restoran Chinese food, dia itu ada nanasnya. Dan ini nanasnya harum banget, terus nanas yang nanas matang gitu loh warnanya. Ntar aku tunjukin ya. Sayang bumbunya, enak banget soalnya. Kayak rujak ya. Nih aku tunjukin ya nanasnya. Tuh. Dia tuh nanasnya nanas matang. Maksudnya yang bukan nanas muda, nanas beneran buah nanas yang manis gitu. Terus juga ada ada bombaynya, ada paprikanya. Tapi dia tuh asam manisnya warnanya tuh bukan yang tipe merah banget gitu loh. Dia tuh justru warnanya rada-rada pucat. Biasanya kan kalau asam manis kayak gurame asam manis, itu kan dia asamnya tuh dari tomat ya. Harusnya kan dari saus tomat. Nah, ini tuh warnanya masih pucat banget. Terus dia potongannya kayak lebih kecil-kecil gitu, cuman banyak sih dibandingkan yang potongan sebelumnya. Mungkin kalau potongan-potongan gitu agak random kali ya, tergantung size-nya. Oke, kita cobain yang asam manis. Aku mau cobain pakai nanasnya. Dia nggak pelit loh jujur, bumbu-bumbunya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh
asam, tapi dominan asam nanas gitu loh. Nanasnya kayak kita bener-bener makan bumbu nanas. Jadi rasa nanas ini kayaknya lebih ke ayam nanas kali ya. Karena asam yang biasa aku cobain kalau asam manis tuh asam tomat. Nah ini tuh dia jadi kayak asam buah. Terus manisnya tuh rada kalah sama asamnya, tapi enak dan menurut aku jadi lebih unik sih dibandingkan ayam asam manis biasanya. Kadang-kadang kan kalau ayam asam manisnya sampai merah banget, itu terlalu asam tomat kayak kita makan saus tomat. Nah ini tuh kita kayak asamnya tuh dari nanas gitu, tapi setahu aku seharusnya ayam asam manis itu memang begitu, dari nanasnya ya. Jadi mungkin dia merepresentasikan si ayam asam manis dengan sesungguhnya gitu, bukan pakai saus tomat yang merah banget. Tapi so far ini balik lagi ke selera masing-masing. Kalau teman-teman suka asam manis bakal suka banget sih. Aku juga suka sih, cuman kayaknya kalau disuruh milih aku lebih prefer yang rasanya tuh akan lebih pedes-pedes dikit atau gurih-gurih gitu. Ayamnya juga masih sama, menurut aku dia konsisten semuanya ya. Si bombaynya nih ngebantu ngasih rasa yang, ngerti gak sih, kayak rasa bawang bombay kan agak-agak nyentrik ya, jadi rasanya tuh kayak ngenetralisir si asamnya itu. Tapi so far oke kok, aku suka. Ini rasanya tuh lebih ke unik sih, jadi kalau teman-teman mau rasa yang nano-nano silakan lah pesan yang asam manis ini. Nyam, enak. Wajib cobain yang asam manis, maksudnya untuk kalian yang mungkin gak kepengen banget tapi pengen nyobain sesuatu yang beda, nyobain yang asam manis ini sih enak banget. Dan aku udah perhatiin ya, kadang-kadang kita tuh kalau beli makanan dengan menu yang sama, misalnya cuma beda bumbu, kadang-kadang tuh porsinya suka ada yang ini banyak, ada yang dikit. Nah aku lihat udah 3 menu ini semua mereka tuh konsisten, jadi kayaknya pas masaknya juga mungkin menimbang gramasinya atau mengukur porsinya itu tuh mereka bener-bener konsisten. Nasinya juga sama konsisten, terus tingkat kematangan ayamnya juga konsisten. Maksudnya memang bukan tipe ayam yang kriuk banget, tapi at least udah 3 menu konsisten semua. Good pokoknya. Oke lanjut, sama satu lagi aku lupa ngingetin, teman-teman jangan khawatir meskipun ini tuh Asian food, tapi mereka itu sudah make sure no pork no lard ya. Jadi 100% halal, nggak usah khawatir. Oke lanjut, kita nyobain yang cabe garam, ayam cabe garam. Terus packagingnya juga cantik banget ya, kayak menggambarkan Asian banget lah, kayak ada gunung dan segala macam. Oke. Ini tuh kayak wangi cabai kering gitu loh. Tuh ya. Nasi ayam cabai garam. Kayaknya ini cocok buat kalian yang pecinta pedes. Oke. Bau-bau asinnya tuh ser gitu langsung ke hidung. Wow, tapi biasanya tuh cabai garam berminyak ya, tapi ini aku lihat nggak gitu berminyak. Kita pindahin. Dia tetap ada minyak, kayak apa tuh namanya? Chili pepper gitu, chili oil. Kayak dia pakai chili oil tapi ternyata minyaknya nggak gitu banyak. Tuh, lagi-lagi porsinya tuh konsisten, cuman yang ini tuh kayaknya dia ayamnya digoreng, terus abis itu cuma dikasih bumbu cabai garamnya, jadi dia tuh nggak terlalu melempem gitu. Ayamnya masih bener-bener ada gurihnya. Langsung aja kita cobain ya. Daripada lama-lama nih, bumbunya soalnya cukup banyak juga ternyata. Nah, aku mau nyobain bumbu cabai garamnya. Tuh, banyak banget nih. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ternyata pedas. Tapi asinnya juga kuat banget. Wah, ini kalian jangan nyepelekan, ternyata cukup pedas juga sih teman-teman. Wow. Segini mereka minyaknya dikit. Bayangin kalau udah pedas, minyaknya banyak. Tapi ayamnya tuh lebih crispy dibandingkan menu-menu yang lain. Mungkin karena dia goreng terus langsung dibalurin sama bumbu cabai garamnya gitu ya. Jadi kondisinya tuh masih crispy banget kulitnya. Tapi ini hati-hati banget sama bumbunya karena ternyata pedas.
Tapi enak banget serius. Aku suka banget aja ini. Dia tuh bumbunya ada cabai rawit, terus dia ada biji cabenya tuh banyak banget. Ditambah bawang merah. Tapi dia juga pakai sedikit, kayaknya ada entah tomat atau daun bawang ya. Dia pakai daun bawang, jadi bumbu basic. Cuma dijadiin ini cukup pedas banget. Tapi sesuai dengan namanya, aku suka cabai garam. Jadi dia tuh bukan pedas aja, tapi ada asinnya juga. Aku suka banget lagi yang ini enak banget sih kalau kalian yang pengen suka pedas. Kayaknya wajib nyobain ini. Bahkan ini lebih pedas dibandingkan si lada hitam. Maksudnya beda sih ya, maksudnya pedas lada hitam sama pedas cabai ini tuh bener-bener pedas cabai. Kalau kalian makan chili oil kayak gitu, pedasnya parah. Padahal warnanya tuh bukan warna yang merah banget, tapi memang kelihatan sih dari biji cabainya tuh udah banyak banget. Jadi pedasnya wow, tapi ini enak, percaya deh. Aku suka banget, kayaknya kalau aku disuruh pilih untuk beli lagi, aku bakal beli yang cabai garam ini. Cuma tadi pertama aku makan bumbunya itu kebanyakan, langsung aku makan pede banget ya. Tapi ternyata wow, sepedes itu. Oke, buat pecinta pedas ini oke banget sih. Oke, next cobain kung pao. Nah, ini juga kemarin aku sempat pesen nih di kantor tuh, aku pesen yang kung pao. Oke, dia tuh secara penampilan memang mirip sama kayak ayam mentega, tapi dia itu yang membedakan dia ada kacangnya. Jadi kalau kung pao itu ada kacangnya. Nah, kacangnya itu biasanya kacang mede, mete atau mede sih, mete ya, kacang mete. Tapi dia ini pakai kacangnya kacang tanah. Jadi mungkin entah mereka mau mencoba sesuatu yang baru atau apa, tapi mereka pakai kacang tanah. Mungkin menyesuaikan juga karena kan kacang mete harganya cukup lumayan ya, say. Nah, mereka dengan harga yang sangat affordable menurut aku, mereka harus menyesuaikan juga tuh isinya. Yang penting sama enaknya. Oke, ayam kung pao. Kita cobain. Dia bumbunya kayak lebih ini sih, lebih banyak gitu. Jadi kayak menyerap ke si nasinya. Terus potongan bombainya gede-gede banget dan potongan daun bawangnya, ih aku suka banget deh pokoknya makanan kayak gini tuh. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Ini yang jelas sebenarnya rasanya tuh lebih kayak ayam kecap ya. Cuman dia kayak ada tambahan rasa kacangnya gitu. Jadi lebih, ngerti gak sih, rasa kacang tuh kayak gurih-gurih kacangnya tuh dapat. Jadi bukan cuma sekedar kecapnya, tapi gurihnya tuh gurih dari kacang, bukan gurih kayak gurih asin garam atau apa. Ini enak banget. Dan nasinya itu loh yang aku bilang, kalau kemarin kayaknya karena aku kebanyakan, kayaknya aku 2 kali microwave, jadi sampai nasinya tuh agak perak. Nah ini tuh ternyata nasinya pas banget. Tapi kalau kalian ngebayanginnya tuh kayak nasi-nasi yang makanan, kadang-kadang kita kalau beli Asian food tuh nasinya pulen banget ya. Maksudnya kayak nasi bento atau segala macam. Tapi kalau kalian ngebayanginnya tuh ini nggak sama sekali ya. Nasinya tuh lebih dominan ke nasi yang perak. Jadi kalian tinggal notes itu maksud aku. Enak. Karena aku pecinta kecap kali ya. Jadi bentuk-bentuk kecap. Jadi bentuk-bentuk makanan yang ada kecapnya itu aku suka banget. Tapi dan plusnya lagi, meskipun diganti sama kacang tanah, dia tuh nggak menghilangkan esensi kung pao-nya gitu loh. Biasanya kan kung pao kacang mete, tapi dengan pakai kacang tanah tidak menghilangkan itu dan ternyata cocok juga pas dimakan. Terus nggak pelit banget bumbunya, yang aku suka kacangnya tuh nggak pelit. Jadi bumbunya tuh bukan bumbu yang cuma sekedar formalitas atau bumbu nanggung, tapi emang bener-bener mereka jadiin itu sebagai topping. Wah mantul, pokoknya enak banget. Aku suka juga nih yang kung pao. Gak nyesel aku kemarin mesen yang kung pao. Enak. Oke, lanjut. Yang terakhir, yang ini bukan nasi kebetulan yang terakhir. Jadi ini adalah mie goreng yang namanya tadi mie Hokkien. Mie Hokkien. Ya, namanya mie Hokkien kalau teman-teman mau mesen mie goreng. Nah, ini dia mie Hokkien, penampilannya tuh kayak gini. Jadi kita dapat mie, terus di atasnya tuh dapat topping dan bukan topping ya, saus gitu ya. Nah, sausnya ini dipisah, menurut aku sangat amat proper.
Jadi saus atau sambal ya, tapi sambal warnanya enggak kayak ini, kayak bumbu rendang. Sumpah bukan sambal deh, kayak ya bener-bener apa tuh namanya? Bumbu Madura kayak serundeng tuh. Ini mungkin sebenarnya lebih ke sambal ya, jadi bukan topping yang kita aduk sama mie-nya. Nah, oke, bener kayak bebek Madura, bener banget kayak serundeng. Ini baunya enak banget. Baunya tuh nggak pedes tapi lebih ke wangi-wangi, ya itu bebek Madura gitu lah, kayak asin gitu kali ya. Terus ini dia mie-nya, dan yang ini aku bilang, biasanya kita kalau ke restoran kita mesen kayak bakmi seafood atau apa, porsinya itu kan gede banget ya. Mungkin untuk ukuran-ukuran kayak aku yang makan yang nggak bisa porsi gede, itu akan kebanyakan. Nah, ini tuh sangat compact, jadi porsi bakminya tuh pas lah segini. Dia tuh kayak nggak full, hampir kayak setengah dari mangkok ini porsinya. Jadi menurut aku tuh pas banget. Terus dia isi bakminya itu ada bakminya bakmi besar. Jadi bukan mie kayak mie 3 telur gitu ya, tapi beneran bakmi yang biasa buat Chinese food, tebal, gede. Terus dia ada telurnya tuh udah diorak-arik, terus ada togenya juga, terus ada sawinya. Jadi memang mie-nya tuh mie simple gitu kali ya, bukan yang heboh banget harus ada seafood atau daging gitu, tapi dia mie, telur, dan sayuran. Simple lah buat kalian yang pengen makan bakmi tapi nggak pengen makan besar, cocok banget. Oke, aku mau cobain polosan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi dia tuh tipe bakminya ternyata cukup lembek juga ya. Jadinya kayak mie Jawa. Kayak mie Jawa menurut aku tipe mie-nya. Aku pikir dia tuh bakal yang bakmi yang gak gitu mateng. Maksudnya biasa lah ya, bakmi goreng kan gak gitu kenyal. Nah ini tuh kenyal banget, bener-bener yang kayak pas dimakan tuh semua pas digigit langsung nyatu semua gitu loh. Maksudnya lembek banget gitu, jadinya lembek gitu, bukan tipe mie yang keras. Terus kecapnya dia bukan tipe bakmi yang manis banget atau kecapnya berlimpah, itu enggak. Jadi dominannya tuh menurut aku rasanya justru gurih dibandingkan manis. Karena kecapnya dia nggak gitu banyak, dan kalau teman-teman ngeliat secara langsung juga memang mie-nya tuh agak pucet. Maksudnya bukan mie yang sampai hitam banget, tapi emang tipe mie yang agak pucet. Tapi semuanya balance, asinnya tuh balance, manisnya balance juga, terus isinya juga nggak terlalu nggak too much gitu, kayak terlalu banyak topping, tapi pas banget. Sayurannya juga sama, aku tuh paling males kalau beli bakmi atau apapun bihun yang sayurannya tuh kayaknya lebih banyak daripada bakminya. Tapi ini pas, jadi benar-benar menggambarkan kalau sayurannya itu cuma jadi topping aja. Oke, kita cobain pakai bumbunya ini kali ya. Aku mau dikit-dikit dulu karena takutnya nggak cocok di lidah. Kita dikit dulu, kita aduk. Wow. Ini tuh kayak mirip cabai garam tadi loh, aku takut pedes kayak ayam cabai garam itu. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Sumpah enak banget, asli. Dia pedes ternyata, tapi pedesnya bener kayak bebek Madura. Jadi pedes tapi campur minyak gitu loh, minyaknya juga dominan. Enak, tapi jangan banyak-banyak ya, cobain itu dulu karena ini cukup pedes sih menurut aku. Wow, menurut aku lebih enak dipakein ini karena yang tadi tuh kayak kita makan bakmi polos gitu ya, bakmi simple. Nah pas dipakein si cabai ini rasanya tuh jadi lebih hidup gitu, jadi lebih nyala. Enak sih asli, ini cobain sih bakmi Hokkien ya, teman-teman nyarinya tuh mie Hokkien, nyobain ini. Atau dia tuh kayaknya ada jenis bakmi lainnya juga, mungkin beda dari toppingnya atau segala macam, tapi yang ini aja tuh udah enak banget. Terus ini setahu aku harganya juga di bawah 30.000, murah deh, affordable banget, enak banget. Terus dia tipe telurnya juga yang aku suka, telurnya tuh bukan kayak telur ceplok diorak-arik, jadi nggak terlalu keras. Dia pas kita makan tuh masih lembek gitu loh telurnya, jadi mungkin pas dimasak nggak sampai matang banget, nggak sampai kering banget, langsung ditambahin sama bakminya. Jadi telurnya itu menurut aku kayak telur
kalau kita masak Indomie rebus tuh telur kayak gitu tuh, jadi nggak gitu matang, bukan telur goreng banget ya. Dan menurut aku itu yang enak. Sawinya juga aku suka nggak gitu banyak karena aku sendiri kurang suka kalau makan yang sawinya terlalu banyak, kayak bakal didominasi sama rasa sawi. Tapi ternyata ini enak banget pas. Ini teman-teman juga harus nyobain sih sausnya ini. Aduh, ini aku udah nyobain tadi satu menu aja 2 suap ya, terus kali 6 nih. Kayak aku udah begah banget. Jadi porsinya tuh sebenarnya pas banget teman-teman. Jadi jangan takut kekecilan meskipun ini tuh semacam rice bowl gitu ya. Tapi porsinya itu pas, karena kalau teman-teman ngelihat langsung dia mangkoknya tuh tidak sekecil itu, jadi cukup besar juga. Nah tapi overall ini tuh enak banget, aku bakal ngasih rate 8,5, serius. Kalau teman-teman sering nonton Try It, berarti kalau aku udah ngasih rate 8,5 itu udah enak banget. Ya karena plusnya tuh banyak banget, emang selain rasanya enak, compact, affordable juga. Jadi kalau teman-teman yang tertarik silahkan cek Instagramnya di asianbelly.id, teman-teman bisa tahu pesan online di mana, harganya apa, dan dia tuh ada menu seasonal juga setahu aku. Jadi kayak ada ganti menu baru lagi. Pokoknya mereka sosial medianya itu sangat update banget. Nah pokoknya langsung aja cek di asianbelly.id. Pokoknya ini semua enak pol, apalagi buat kalian para pecinta Asian food. Nah itu dia sekiranya review aku di Asian Belly ini. Ya teman-teman, semoga membantu teman-teman untuk menggambarkan kira-kira rasanya tuh kayak gimana sih. Tapi kalau penasaran mending langsung aja pesen. Nah nggak berasa juga udah di penghujung acara, tandanya aku harus pamit undur diri. Sudah selesai semua ya review aku. Tapi tenang aja, aku bakal ngenalin kalian makanan-makanan atau minuman enak lainnya. Tapi di episode Try It lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai ketemu teman-teman.